Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Ya, pada session kali ini kita akan melakukan coaching. Nah, pada coaching ini yang akan menjadi pengamat pertama yaitu saya perkenalkan, yaitu Ibu Ana. Sebagai coachnya yaitu Ibu Maya, dan sebagai coachingnya adalah Ibu Fria. Nah, untuk session kali ini adalah session coaching yang ketiga ya. Silakan Bu Ana, monggo saya serahkan untuk pengamat satu. Terima kasih Bu Ana. Untuk selanjutnya saya ambil alih ya, dan saya kita ngobrol dulu ya Bu Maya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya fresh sekali Bu Maya untuk kegiatan sore hari ini. Ya, baik Bu Maya, seperti yang sudah diaturkan sama Bu Maya, sudah disampaikan bahwa Bu Maya hendak melakukan coaching Betul. dengan Bu Frian, Ya. di mana Bu Maya sebagai coach dan Bu Frian sebagai coachingnya. Ya. Baik, sebelum dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu deh Bu Maya. Baik Bu Ana. Untuk kegiatan coaching ini, yang alur yang mau dilakukan tentu Bu Maya sudah mengetahui dengan betul ya. Coaching dengan alur yang bagaimana ya Bu? Kami akan mengadakan coaching dengan alur tirta, yaitu suatu alur yang menggunakan langkah-langkah itu sebagai berikut. Kita pertama kali dalam alur ini adalah harus menentukan tujuan dari masalah yang akan dibahas, kemudian identifikasi masalah, lalu setelah itu kita harus mengetahui atau mencari rencana aksi, menentukan rencana aksi, dan bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilakukan tersebut. Oke, baik, benar sekali apa yang sudah Bu Maya utarakan tadi, bahwa untuk melakukan coaching kita menggunakan alur tirta seperti itu. Kemudian sebagai coach nih Bu Maya, kompetensi yang ingin Bu Maya kembangkan apa saja? Kompetensi yang akan saya lakukan di sesi coaching kali ini yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir menanyakan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Ada 3 kompetensi ya Bu. Dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana nih yang ingin secara spesifik Bu Maya kembangkan? Yang akan saya coba spesifik untuk dikembangkan kompetensi dari 3 kompetensi ini adalah mendengarkan dengan aktif. Oh iya, berarti kompetensi yang kedua ya Bu kalau tidak Betul salah ya. sekali. Iya. Untuk pengembangan kompetensi tersebut, kira-kira indikator ketercapaian yang bisa Bu Maya ungkapkan ini apa untuk melihat indikator ini sudah tercapai? Oh iya. Kompetensi ini. Keberhasilan saya dalam
sesi coaching kali ini, yaitu indikatornya jika nanti saya tidak memiliki asumsi apapun terhadap coach saya, kemudian saya juga nanti kalau bisa berhasil tidak menjudgment karena dia adalah teman saya, kemungkinan saya sudah tahu dia itu bagaimana, tapi mudah-mudahan tidak muncul dalam sesi ini. Dan yang terakhir yaitu mudah-mudahan saya tidak akan mengaitkan pengalaman saya pada sesi coaching ini. Begitu. Iya, baik, bagus sekali ya, indikator yang ingin dicapai nanti terlihat nanti ya Bu. Iya. Oke, sepertinya dari beberapa yang saya tanyakan untuk persiapan coaching sudah cukup. Monggo silakan dilaksanakan untuk coachingnya dengan Bu Dian. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Kami akan memulai sesi coaching sore ini. Selamat sore Bu Brian. Apa kabar? Baik. Baik ya Bu, ini kita menjelang Ramadan nih, jadi kita tetap semangat ya. Iya, tentunya walaupun Iya. sudah sore. Betul, iya, tapi kita masih di kantor ya Bu. Iya. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa. Iya, karena kan tadi Bu Brian yang bisik-bisik katanya, kita coaching. Iya, betul Iya. sekali. Memangnya ada ini ya Bu, kita mau membicarakan apa nanti pada coaching kali ini? Jadi gini makanya kebetulan tuh di sekolah kan setelah pandemi ya, pasca pandemi itu anak-anak ini jadi lebih semuanya sendiri gitu loh, karena kemarin belajarnya kan daring ya kebanyakan ya, jadi kalau udah luring udah terbiasa tugasnya lewat daring, sekarang tugasnya di sekolah gitu ya, itu jadi semuanya sendiri. Terus kemudian juga ketertiban siswa juga semakin menurun nih mamanya. Jadinya saya sebagai kesiswaan ya di sekolah itu rasanya itu gemes gitu ngadepi anak-anak seperti itu. Iya, pusing gitu ya. Banyak sekali yang sudah attitude-nya berkurang sekali akhir-akhir. Oh gitu. Jadi Bu Brian nih sedang menghadapi sesuatu yang agak membuat Bu Brian kurang nyaman ya. Itu kondisi anak-anak pasca pandemi yang tentu saja karena lama tidak di sekolah, jadi di kelas ini akhirnya kadang-kadang suka seenaknya sendiri dan aneh-aneh gitu. Tadi mungkin yang laki-laki mungkin nggak bisa diam di kelas, kemudian yang perempuan gitu ya Bu. Iya, terus itu juga ya anak-anak kan terbiasa kalau daring kan kita pakainya tidak terbatas waktu ya, paling 1 hari gitu tugasnya ya. Iya. Nah berangkat atau bangunnya kan juga siang gitu, nanti nunggu buka itu pun kalau ada kuota kan, yang sekarang kan wajib berangkat jam 7 pagi gitu ya, kita jam 7 itu sudah tertib di depan gerbang ya, tidak, kalau yang terlambat itu pasti di luar ya, kita bukan penghukum ya kan, nggak boleh mengadakan hukuman gitu ya, jadi kita berikan pemahaman, berikan motivasi gitu ya, tapi tetap aja masih ada yang terlambat gitu ke sekolahnya. Nah terus juga kalau yang perempuan itu ya yang banyak karena kita di SMK dulunya SMEA ya, jadi banyak sekali yang menggunakan masker kan ya, masih terbawa era pandemi kemarin. Nah kalau yang perempuan itu loh, kalau dibuka lipstiknya itu sudah sangat sekali. Begitu ya. Kita kan jadi padahal kan di tata tertib ya anak sekolah namanya kan nggak boleh ya, jangan dulu lah menggunakan lipstik gitu ya. Jadi nanti kalau udah lulus ya silakan gitu, kalau di sekolah ya jangan lah, yang biasa aja, yang natural aja. Tapi itu makanya saya masih menata ulang apa yang kemarin di era pandemi itu menjadi kebiasaan yang sudah mulai bergeser nih sekarang pasca pandemi ini namanya. Gitu ya. Memang yang dihadapi Bu Brian itu cukup berat ya untuk pasca pandemi, memang banyak masalah demikian. Kira-kira dari sesi coaching sore ini
tujuan yang ingin Bu Frian dapatkan itu apa ya? Tujuannya itu ya biar ketertibannya itu kembali lagi lah seperti dulu, anak-anaknya juga attitude-nya lebih punya lagi ya, lebih punya lagi untuk apa namanya, kalau sekarang kan attitude-nya ini ya memudar gitu ya, makanya gimana sih ya solusinya untuk bisa apa namanya membenarkan lagi, menjalurkan lagi untuk tata tertib yang ada di sekolah, kesepakatan yang harus kita mulai itu seperti apa sih sebenarnya? Gitu ya. Jadi itu tujuan yang ingin Bu Frian capai atau dapatkan dari sesi coaching kali ini. Nah, untuk hal tersebut Bu Frian kan punya banyak hal positif nih. Kira-kira hal positif apa nih yang Bu Frian akan kembangkan agar anak-anak ini sesuai dengan harapan atau perilakunya sesuai dengan yang Bu Frian harapkan? Oke, kalau untuk nilai positif atau nilai tambah dari saya ya, kebetulan saya ini ikut guru penggerak juga ya, banyak ilmu yang saya dapatkan yang berkaitan dengan siswa. Nah, kebetulan saya di kesiswaan, jadi saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat. Kemudian juga kemarin saya juga diklat untuk sekolah penggerak, itu juga di dalamnya hampir sinkron sama yang di guru penggerak itu ya. Mungkin yang akan saya lakukan itu tentunya memanggil anak ya, yang tadi yang sering terlambat lah ya, hampir terlambat, ataupun siswa-siswa perempuan yang masih sudah berikan peringatan, kita sudah motivasi tapi itu masih sama seperti itu ya, kita panggil lagi gitu ya, kita tanyakan dulu bagaimana sih maunya, bagaimana sih tata tertib yang ada di sekolah, kesepakatan apa yang sudah kamu tahu gitu ya, itu yang mungkin akan saya terapkan. Nah, untuk siswa-siswa yang terlambat nih Mbak Maya, mungkin yang akan saya lakukan, karena kita kan harus gerakan sekolah menyenangkan ya sekarang itu ya, nggak boleh menjudge anak, nggak boleh nakut-nakutin anak. Nah itu tantangannya kita di kesiswaan itu seperti itu. Kalau dulu ya kita boleh ayo sini gitu ya. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh ya, karena di kurikulum merdeka itu kita harus memerdekakan murid ya kan, membimbing sesuai dengan kodratnya. Nah itu mungkin yang menjadi tantangan saya, bagaimana sih mencari solusi agar anak yang terlambat itu tanpa kekerasan itu dia sudah sadar sendiri. Nah mungkin kasih bintang kebaikan kali ya. Jadi anak-anak yang sering terlambat itu kalau sudah ada bintang kebaikan ya, jadi baru terpikirkan saya, mungkin kasih bintang kebaikan jika dia selalu datang tepat waktu atau datang paling gasik lah ya. Nah itu mungkin bisa sebagai solusi ya, apresiasinya kita mungkin pakai itu. Jadi nanti mungkin ada ribetnya, boleh lah ya, ribet sekali-kali boleh lah ya, itu mungkin di saat upacara ataupun nanti di per semester itu mungkin bisa itu namanya ya. Ini saya baru keluar idenya itu ya. Iya. Mungkin Bagus sekali itu, berarti itu rencana treatment yang nantinya akan Bu Frian berikan kepada anak-anak yang tadi Bu Frian sampaikan begini begitunya anak. Kemudian berarti ini Bu Frian sudah mempunyai rencana treatment yang bagus sekali ya untuk anak-anak ini. Kalau kita boleh menilai atau level 1 sampai 10 kondisi Bu Frian saat ini dengan anak-anak ini di level berapa Bu Frian? kalau saat ini nih masih di level 5 kayaknya. Jadi pasca pandemi itu karena tadi ya sudah melenceng sekali ya, saya asumsikan itu masih di level 5. Level 5. Makanya PR banyak sekali nih untuk tim kesiswaan itu di sekolah. Masih di level 5. Nah, kira-kira nih komitmen Bu Frian
agar ini levelnya nanti meningkat, ingin level berapa ya nanti targetnya Bu Frian? Kalau target saya mentargetkan ke 8 aja. 8. 8 itu sudah sangat luar biasa untuk tes kesiswaan ya, karena kita 1.500 siswa. 1.500 Ya kan? ya, Nggak luar mungkin biasa. kalau sampai level 10 itu belum lah. Ya, Oke. sampai ke level 8 aja itu sudah sangat luar biasa pencapaiannya, karena sekarang kan masih di level 5 yang mulia ya. Menuju ke level 8 itu aja kita harus punya treatment lagi ke anak, bagaimana kita harus memulai lagi penataannya seperti itu. Dan tadi Bu Frian sudah mengatakan sekarang masih di level 5 dan targetnya Bu Frian adalah level 8. Bu Frian tadi juga sudah mempunyai treatment yang akan diberikan kepada anak-anak ini. Nah, kira-kira nanti komitmennya Bu Frian ke depan untuk mencapai target 8 ini bagaimana? Kalau komitmen saya tetap sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah, kemudian kita cari solusi bersama ya, kita cari solusi bersama antar tim kesiswaan, mungkin ada TPK juga ya, kita harus berkolaborasi lah namanya, nggak mungkin tim kesiswaan berdiri sendiri, itu nggak mungkin ya, untuk menerapkan tata tertib lagi di sekolah biar kita punya brand ya, kalau saya bilang brandnya KKRI 2 itu siswanya itu rapi ya, rapi mulai dari pakaian, mulai dari jilbab sampai sepatu itu punya ciri sendiri. Nah itu yang masih kita jaga seperti itu. Jadi kita punya harus bisa berkolaborasi antar elemen-elemen yang ada di sekolah gitu sih. Nah, untuk melakukan kolaborasi ini kira-kira pihak-pihak mana saja nanti yang akan Bu Frian ajak untuk bersama-sama mencapai target yang Bu Frian harapkan? Oke, dari tim kesiswaan sendiri nanti mungkin saya akan bekerja sama dengan BK ya. BK sebagai konselingnya, kemudian ada juga wali kelas ya. Peran wali kelas itu juga sangat penting. Terus yang lebih penting lagi itu sebenarnya guru mapel ya. Guru mapelnya ya. Guru mapel karena yang sering ngajar di situ. Kalau wali kelas kan mungkin hanya sebatas ya kalau ada masalah. Tapi kalau mungkin guru mapel yang setiap saat di kelas tersebut kan pasti tahu ya, karakteristik anak itu juga lebih tahu guru mapelnya sebenarnya. Nah itu mungkin kolaborasi yang pihak-pihak yang akan kami rangkul gitu ya, supaya nanti komitmen apa yang sudah jadi tujuannya tim kesiswaan itu bisa tercapai. Ya, berarti nanti Bu Frian akan berkolaborasi mengajak para guru ya. Kemudian mungkin ada pihak lain. Kalau pihak lain sih enggak ya. Mungkin kalau sudah ini levelnya, biasanya kita ini ada mengundang untuk workshop atau untuk dari pihak polisian gitu ya, dari pihak Koramil untuk masalah tata tertib, masalah yang lain-lain ya, hubungannya sama yang kesiswaan. Itu biasanya pihak luar sebagai pihak ketiga ya kita libatkan gitu sih. Gitu ya. Oke, dari sesi obrolan kita nih, kira-kira Bu Frian sudah bisa memberikan kesimpulan? Ada yang Bu Frian dapat simpulkan dari tadi sudah kita menyampaikan masalah, sepertinya tadi sudah keluar solusi, pihak-pihak yang akan diajak untuk berkolaborasi. Kira-kira Bu Frian bisa menyimpulkan bagaimana dari sisi pihak kali ini? Tadi kesimpulannya saya menemukan sebuah solusi ya untuk mentreatment anak-anak yang tadi terlambat, itu juga tadi kasih bintang kebaikan gitu ya. Nah untuk masalah menggunakan make up dan yang lain-lain mungkin saya akan bekerja sama-sama guru mapel ya, mungkin bisa merazia bahasanya, merazia anak-anak ya, untuk bisa menertibkan siswa gitu ya di kelas gitu. Tindak lanjut mungkin sekali, 2 kali, ketiga kali, nah itu bisa ditindaklanjuti dengan cara kita mengambil itu ya, mungkin lipstick, karena kita aturannya memang nggak boleh pakai lipstick gitu.
gitu. Mm-mm. Jadi itu adalah yang dapat Bu Frian simpulkan rencana aksi nanti yang akan Bu Frian lakukan terhadap masalah yang Bu Frian hadapi. Iya. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana aksi ini Bu Frian sudah melihat apa tidak ada hambatan atau mungkin tantangan nanti yang akan dihadapi? Kalau tantangan pasti ada ya, karena kita di sini ada juga teknik ya, anak-anak teknik itu kan laki-laki ya, yang diatur itu memang rada-rada susah. Tantangannya mungkin itu. Nah, kalau misalnya kita ingatkan 1-2 kali mungkin masih rada-rada bandul gitu ya Mama ya. Jadi tidak langsung seperti anak bisnis kan bisa kita, iya Bu, besoknya sudah enggak melakukan itu lagi. Tapi kalau anak-anak teknik paling ya tuh, nanti ya begitu lagi. Nah itu mungkin tantangannya gitu ya. Jadi kita harus continue dalam melakukan tadi apa namanya tindak lanjut ya, memberikan bimbingan, memberikan motivasi gitu ya. Nah itu mungkin tantangannya. Begitu ya. Jadi nanti tantangan ini mungkin muncul gitu ya. Nah, kalau nanti Bu Frian sudah melewati tantangan dengan rencana aksi Bu Frian ini, kira-kira indikator keberhasilan apa yang dapat Bu Frian lihat bahwa Bu Frian bisa melewati tantangan dan hambatan ini? Nah untuk setelah tadi saya bayangkan ya, tadi treatment sudah saya lakukan, kemudian kolaborasi sudah saya lakukan, tentunya kalau itu bisa saya terapkan sepenuhnya ya tentunya ketertiban siswa kembali normal lagi ya kan. Kita seperti ini masih level 5 ya, jadi mungkin ada peningkatan lagi Mbak Maya. Itu mungkin yang sudah gambaran kedepannya itu seperti itu. Iya, bagus sekali ya berarti ini. Bagaimana Bu Frian? Apakah bagaimana sekarang perasaan Bu Frian? Sudah long ya, sudah bengkong ya. Tadi sudah apa yang saya pikirkan gimana ya caranya ya, sekarang kan nggak boleh pakai kekerasan gitu ya. Jadi harus apa ya? Nah di sesi obrolan ini saya nemu jawaban tadi dari Bu Maya gitu. Oh iya saya harusnya seperti ini gitu ya. Gitu Mungkin, ya. terima kasih sekali nih Mbak Maya. Berarti dalam sesi coaching kali ini Bu Frian tadi datang dengan berbagai macam sikap-sikap anak yang membuat Bu Frian gemeremet gitu ya. Dan kemudian setelah kita adakan sesi coaching, Bu Frian telah mendapat beberapa ide yang baik, seperti tadi mungkin bintang kebaikan untuk anak-anak, karena anak-anak yang sudah besar mungkin kalau dengan kata-kata saja kurang ini ya Bu Frian ya. Iya betul. Ya, jadi sekarang Bu Frian sudah menemukan solusi. Apakah sesi coaching kali ini bisa kita akhiri? Iya, kira-kira itu aja lumayan. Dan cukup saya ucapkan terima kasih sekali waktunya juga untuk bisa menyempatkan ngobrol sama saya di sore hari ini. Iya, saya juga mendapat berbagai macam, dari saya mendengarkan tadi, saya juga dapat beberapa ide untuk diri saya sendiri. Iya. Terima kasih sekali ya Bu Frian. Oke, sama-sama. Silakan kemudian melanjutkan kembali Iya. aktivitas dan saya kembali kepada Bu Ana. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali untuk Bu Maya juga Bu Frian untuk pelaksanaan coachingnya. Saya yang menyimak juga ikut terlarut ikut terlarut, dapat ide juga, inspirasi juga. Baik, setelah coaching ini Bu Maya, Iya. kira-kira indikator yang tadi sudah kita coba obrolkan, kita bicarakan di pra supervisi, bagaimana? Apakah sudah nampak? Ya, alhamdulillah tadi indikator itu ya yang banyak saya khawatirkan, ya, yaitu tidak berasumsi. Alhamdulillah saya tidak mempunyai asumsi terhadap apapun
yang Bu Brian sampaikan. Kemudian saya juga berhasil untuk tidak melabeli Bu Brian sebagai kuci di sini, dan alhamdulillah saya juga tidak mengeluarkan atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Jadi itu semata-mata semuanya dari Bu Brian sendiri. Iya. Tuh. Oke, terima kasih sekali. Ini yang saya dapatkan dari observasi yang saya lakukan, juga saya sependapat dengan Bu Maya. Kalau boleh saya ulas ya, untuk coaching yang sudah dilaksanakan dengan Bu Brian, alur ceritanya sudah terlihat sekali, mulai dari tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan coaching, identifikasi masalah dari coaching, rencana aksi yang hendak dilakukan oleh coaching, dan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan. Di samping itu, saya melihat kompetensi yang dipilih Bu Maya untuk dikembangkan dalam pelaksanaan coaching ini, yaitu meningkatkan aktif, sudah nampak. Di antaranya yang seperti tadi Bu Maya katakan, bahwa tidak berasumsi apapun terhadap coaching, tidak menjudge coaching atas situasi yang dihadapi oleh coaching, dan coach tidak mengaitkan pengalaman pribadi pada masalah atas permasalahan yang dihadapi coaching. Ini terbukti saya melihat bahwa coaching sangat nyaman dalam mengutarakan masalahnya sampai kemudian mendapatkan solusi atas masalahnya. Itu untuk catatan saya sebagai observasi. Kemudian setelah coaching kali ini Bu Maya, coaching maksud saya, maaf, ke depan jika ada coaching lagi untuk kompetensi selanjutnya yang ingin Bu Maya kembangkan apa? Mungkin nanti yang pertama malah itu, yang pertama, present, kehadiran penuh. kehadiran penuh. Ya, karena mungkin itu sesi itu agak lama ya. Iya. Saya coba ingin itu saya kembangkan. Boleh tahu alasan spesifiknya Bu Maya kenapa memilih poin 1? Ya karena saya selama melaksanakan pendidikan ini, baru-baru ini kita di treatment untuk mengadakan mindfulness ya dengan stop. Nah ini belum pernah saya lakukan dalam sesi coaching, jadi kemungkinan itu ingin sekali saya kembangkan. Iya. Gitu. Menjadi satu harapan dan juga tantangan untuk Bu Maya pada pelaksanaan coaching selanjutnya, nggih. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Sekiranya cukup untuk kegiatan coaching kita kali ini. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Bu Ana berikan sebagai observer dan pembicaraan pra dan pasca coaching ini sangat membantu saya untuk melaksanakan sesi-sesi coaching berikutnya. Kira-kira saya jadi tahu di mana kelebihan dan kelemahan saya. Begitu. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih juga Bu Maya, saya juga ikut belajar ya Bu Maya, kemudian dan Bu Ana juga. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Ya. Untuk sesi coaching kali ini kita akhiri ya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.